Kentangnya sangat berpengaruh. Iya toh? Makanan yang penting untuk kentangnya. Kentang. Makan steak pakai kentang, samping ada kentang, semua makanan pasti ada kentang. Mantap, tukang. Hahaha. Selamat pagi teman-teman. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Bisa Pak. Dengar Pak. Saya. Oke. Dengar Pak. Dengar Pak. Nah, pada siang hari ini Mas ya. Jadi kita pada siang hari ini akan diskusi ya atau belajar bersama lah ya terkait target kita pada semester ini yaitu kita bisa lulus skripsi kita masing-masing ya. Itu diperuntukkan untuk yang
semester sebenarnya yang wajib lulus itu adalah semester 9 dan 11 ya, atau angkatan 2017 dan 16. Kalau yang 2018 Anda masih semester 7 ya. Kalau semester 7 Anda targetnya adalah Anda harus bisa sudah selesai sempro ya, atau seminar proposal seperti itu. Ini saya share screen dulu ya, share screen dulu terkait ini. Sudah terlihat apa belum? Nah, kita bicara kalender akademik ini. Sudah ya, 2021, 2022 ya. Pada kan kemarin kita sudah melaksanakan yudisium ya, yudisium 3 ya, September. Nah, target kita ini adalah yudisium 1 ya, semester genap ini. Itu pada tanggal 26 Maret. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih ada ini Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi masih ada sekitar 5 bulan lagi teman-teman ya, untuk bisa menyelesaikan skripsi kalian. Ya, gitu. Bentar ya. Ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi target kita itu semua sama, karena di sini saya lihat angkatan 2017 dan 2016 itu masih banyak yang belum lulus ya. Padahal 2017 Anda sekarang sudah menginjak semester ke-9 ya. Yang 2016 sudah menginjak ke semester 11 seperti itu ya. Jadi paling tidak yang dua angkatan ini harus bisa lulus di semester ini. Gitu ya. Bisa dipahami apa enggak kira-kira teman-teman? Bisa, Pak. Ya, yang Bisa, Pak. Nah, itu. Bisa, Pak. Bisa. Nah, di sini saya memberikan sebuah ini ya, seperti biasa saya selalu memberikan sebuah timeline ya. Timeline penelitian bagi teman-teman ya. Nah, yang agak beda di sini adalah ini ya. Jadi dulu kan biasanya ujian skripsi langsung yudisium ya. Nah, sekarang tidak ya. Jadi sekarang lebih ketat ya. Lebih ketatnya itu adalah kalian harus melewati setelah ujian skripsi, kalian harus revisi ujian skripsinya. Selanjutnya baru jilid ya, jilid skripsi, pengurusan publikasi ilmiah, checklist yudisium, baru bisa yudisium seperti itu. Kenapa kita buat seperti ini? Yaitu supaya tertib ya, karena banyak komplain ya dari akademik bahwa lulusan kita itu banyak yang belum mengambil ijazah. Nah, seperti itu. Padahal kita tahu sendiri syarat pengambilan ijazah itu adalah sudah jilid skripsi tentunya ya, sudah jilid skripsi, sudah revisi skripsi, sudah ngurus publikasi. Nah, itu sekarang kita masukkan dalam syarat untuk kalian bisa yudisium. Jadi misalkan, Pak, saya sudah ujian skripsi tapi belum mengurus ini semua, ya otomatis tidak bisa di yudisium seperti itu. Ya, jadi untuk meminimalisir itu tadi ya. Jadi misalkan kalian sudah checklist yudisium ini semuanya, berarti Anda tuh enggak punya tanggungan gitu loh teman-teman. Ya, langsung bisa yudisium seperti itu. Ya, jadi banyak teman-teman kita alumni itu yang sudah ujian skripsi tapi 2 tahun itu ya belum direvisi skripsinya, tapi dia sudah yudisium seperti itu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa, paham ya? Ya, jadi Anda harus sampai ke jilid skripsi, sampai ke pengurusan publikasi. Kan publikasi itu bisa 2 tuh, bisa jurnal, bisa rinjani. Kalau rinjani ya kalian ngurusin upload skripsinya aja. Ya, kalau ke jurnal berarti kalian konsultasi ke dosen masing-masing seperti itu. Begitu teman-teman ya. Jadi kan tapi kan ini ya, di kalender akademik itu 26 Maret. 26 Maret itu batas akhir pelaksanaan yudisium. Ya. Nah, ini sudah saya tandai ini ya, Maret minggu ketiga. Nah, ini 26 Maret. Nah, selanjutnya
Kan sekarang kita masih Oktober ya, berarti masih ada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya sekitar kurang lebih ada 5,5 bulan lagi. Ya. Nah, bagi yang angkatan 2018, ini hanya sebuah ya Mas ya, ini adalah timeline sebuah benang merah ya. Benang merah supaya kita tuh memiliki goal sama, yaitu ini, kita bisa yudisium bersama-sama. Ya, yudisium bersama-sama di bulan ini, di bulan Maret. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman yang 2018 dulu ya, 2018 Anda semester 7, ya Anda pada semester 7 ini Anda memiliki mata kuliah yaitu perancangan gedung, ya perancangan jalan, ada KKN, ada PKL. PKL sama KKN biasanya sudah kalian ambil. Jadi kalian bisa fokus ke perancangan gedung, perancangan jalan, sama seminar proposal. Nah, proposal itu Anda harus yang pertama kan pendaftaran judul ya, judul atau topik skripsi. Nah, topik skripsi ini di teknik sipil kita tuh ada 3 bidang ya. Yang pertama bidang struktur, bidang keairan, bidang transportasi. Nah, biasanya kan kalian mengajukan judul atau sebuah masalah ya sampai ketemu judul. Nah, untuk tim penelaah judulnya itu kalau di bidang struktur kalian harus menghadap ke Budiana Ningrum dulu ya. Nanti sama Budiana akan diplotkan pembimbing 1, pembimbing 2. Nanti pengujinya yang ngeplotkan saya. Untuk yang keairan, bidang keairan ke Budian Norvi ya. Langsung ke Budian Norvi untuk konsultasi judul. Nanti Budian juga akan ngeplotin pembimbing 1, pembimbing 2, pengujinya ngeplotin saya. Nah, sekarang yang lagi banyak peminatnya itu adalah transportasi. Nah, transportasi ini kalian harus berkonsultasi judul ya, atau masalah di Pak Sadila, Pak Rifki, atau Pak Gali, ini dipilih salah satu. Seperti itu teman-teman. Nah, itu terkhusus di angkatan 2018 ya. Jadi 2018 itu targetnya 2018 itu targetnya adalah kalian bisa ujian proposal. Nah, seperti itu. Yang 2017, 2016 ya, Anda harus sudah ujian jilid skripsi ya. Nah, seperti itu. Ya, nanti saya selalu itu ya menginfokan di grup kalian ya, di grup angkatan bahwa ya waktu terus berjalan. Nah, paling enggak kita menggunakan timeline ini ya teman-teman ya. Jadi biar enak. Jadi misalkan pendaftaran judul angkatan 2018 ini harus segera daftar judul 2018, 17, 16. Ya, paling enggak Oktober ini ya, Oktober akhir itu kalian sudah nemuin judul ya, supaya bisa berkonsultasi masalah skripsi kalian. Nomor 2, seminar proposal itu saya ambil minggu keempat bulan Oktober sampai minggu terakhir bulan November. Paling enggak Anda punya target itu. Ya, November akhir tuh kalian sudah seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal kalian akan merevisi seminar proposal. Nah, akhirnya kalau sudah ACC, kalian baru ke penelitian. Nah, ini penelitian coba saya ambil 5 minggu ya, akhir minggu November sampai akhir minggu Desember. Nah, ini bisa jadi penelitian ini sangat lama ya, bisa jadi ini sampai 7 minggu misalkan. Ya, karena ini proses mengambil data ya. Kalau misalkan kita bicara beton ya kalian harus ngelab beton dulu. Perkerasan jalan ataupun manajemen lalu lintas kalian harus ngambil data LHR dulu seperti itu. Ya, baru seminar hasil ini kurang lebih kita ambil 1 bulan ya, 1 bulan di bulan Januari ini kalian harus bisa seminar hasil. Kalau sudah beres hasilnya baru ujian skripsi ya. Ujian skripsi ini dibuat sebulan ya, ya di pertengahan Januari sampai pertengahan Februari ya. Jadi kalau kita bicara tanggal ya Februari, jadi paling tidak Februari pertengahan ya, tanggal 12 ya ini, atau ujian terakhir ini ada di
Nah, tanggal 19 Februari. Ini ya, ujian terakhir skripsi tanggal 19 Februari. Seperti itu teman-teman. Ya, saya merahin minggu ketiga bulan Februari. Tanggal 19 Februari kalian catat ya, itu adalah ujian terakhir dari ujian skripsi kalian. Nah, selanjutnya untuk revisi ujian skripsi. Nah, ini kita ambil 2 minggu ya, 2 minggu setelah ujian skripsi. Ya, 2 minggu setelah ujian skripsi. Selanjutnya jilid skripsi juga sama. Awal Maret kalian harus menjilid skripsinya. Untuk pengurusan publikasi ilmiah juga sama. Ya, di awal bulan Maret sampai akhirnya di bulan kedua Maret. Ya, itu adalah checklist syarat yudisium ya. Seperti biasanya ada berkas-berkas yang kalian penuhi ditambah dengan itu format Anda sudah mengumpulkan jilidan skripsi yang ditandatangani oleh Pak Edison. Setelah itu semua formatnya terkumpul di Mbak Vista, baru kita bisa yudisium. Ya, yudisium di tanggal 25 Maret. Misalkan Pak, saya sudah ujian skripsi tapi belum merevisi, menjilid, ya berarti Anda belum bisa yudisium. Berarti yudisium di yudisium berikutnya. Seperti itu teman-teman. Gimana? Sampai sini ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Agak beda ya teman-teman ya dari sistem sebelumnya ya kan. Kemarin tuh pokoknya bisa ujian, nanti bisa yudisium. Kalau sekarang enggak bisa seperti itu ya. Jadi kalian harus setelah ujian harus merevisi, harus menjilid, urus apa jurnal atau rinjani, baru bisa yudisium. Seperti itu. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan apa enggak kira-kira? Ya, silakan bertanya. Biar enggak saya aja. Bu Pamela mungkin ada yang perlu ditambahkan, Bu. Atau kemudian, monggo kemudian misalkan mau menambah. Ya, Bu Pamela, monggo Bu. Ya, izin Pak Andika mau nambahkan sedikit aja. Jadi ini sebenarnya bukan demi apa ya, demi kebaikan kita semua ya. Kalian harus lebih disiplin, sekarang lebih diperketat. Tadi yang sudah disampaikan Pak Andika, sebelum yudisium kalian harus menyelesaikan semua sampai di jilid. Saya mau nambahkan aja Pak. Jadi proposal ini, dalam menyusun proposal, harapan saya sih lebih apa ya, rajin asistensi yang pasti dan lebih serius dalam mengerjakan proposal. Jadi ibaratnya proposal itu kita mau skripsi, ibaratnya kita itu mau berangkat perang, tapi kita sudah membawa semua perlengkapan. Jadi jangan sampai ujian proposal kalian harus mengulang. Jadi harus benar-benar dipersiapkan, harus bisa apa ya, ibaratnya walaupun masih proposal sudah bisa membayangkan nanti di lapangan seperti apa, analisa yang dipakai apa. Ya saya pesan aja jangan sampai baru di proposal aja sudah mengulang. Jadi walaupun proposal harus benar-benar dipersiapkan. Itu aja sih Pak Andika, saya pesannya itu aja. Oke, terima kasih banyak Bu Pamela. Itu ya Mas ya. Jadi kalau bisa ini ya mungkin evaluasi ya Bu ya. Tadi kan Bu Pamela bilang bahwa harus rajin-rajin asistensi ya, atau konsultasi ke dosennya seperti itu. Biar bisa mencapai target kita semua ya, yaitu bisa lulus di bulan Maret ya, seperti itu. Mungkin Pak Rifki ada tambahan? Pak Rifki, silakan Pak. Atau Budian, ini Budian Raisen, monggo Budian. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ya, saya menambah, saya mohon maaf ya tidak saya buka videonya. Saya sambil ngajar soalnya. Monggo Budian. Jadi betul, ini adalah gebrakan baru dari program studi teknik sipil. Setidaknya semuanya ini akan berlangsung baik karena banyak kepentingannya. Ya, banyak kepentingannya. Untuk apa?
kepentingannya itu adalah kalian akan bisa dapat ijazah lebih cepat, ya toh? Dengan menyelesaikan seperti itu, maka ijazah akan lebih cepat dapat. Terus yang kedua, sekarang tuntutannya banyak ya untuk yang mahasiswa fresh graduate itu. Bukan hanya ijazah atau kalian sekarang lulus, tapi untuk kerja itu ijazah sekarang kita dunia kerjanya itu lebih banyak yang harus kita perlukan itu kan ya. Nah, sekarang saya mau kasih masukan aja untuk bagaimana caranya mensiasati agar kita dapat lebih banyak judul lebih cepat gitu loh. Ya, apa? Kita bisa loh satu topik itu bisa menjadi 2-3 judul. Ya. Ini dari pengalaman saya sebagai ketua bidang keahlian. Dan yang kedua lagi itu, dalam satu topik itu juga, selain daripada ada banyak judul yang bisa kita manfaatkan, itu juga bisa lintas keahlian. Misalnya, untuk perencanaan drainase di jalan. Nah, itu kan bisa juga kita lintas pembimbing. Ya, saya di drainasenya atau Pak Sudi di drainasenya nanti bisa gandeng sama sama Pak Galih atau sama Pak Rifki sama Pak Saadillah. Yang sering saya lakukan ini adalah saya sama Pak Handika sama Budiana. Jadi bidang keairan saya untuk strukturnya kan nggak bisa kalau misalnya strukturnya itu dari keairan saja gitu loh. Saya juga pengen dong dapat ilmu dari orang struktur. Jadi pertama kolaborasi di antara materi itu bisa bervariasi. Yang kedua, satu tema kalian ambil itu bisa banyak judul yang bisa diambil. Nah, itu kan bisa kalau bisa dikerjakan beramai-ramai bersama-sama, itu minimal rumusan masalah 1 dan 2 itu bisa selesaikan gitu. Jadi kalian nggak berat kerja sendirian gitu. Kalau misalnya untuk skripsi sendirian itu kan berat. Kalau tamu bareng-bareng kan bisa enak dengan penyelesaian yang berbeda-beda. Itu aja Pak Handika. Terima kasih. Kemudian ya, jadi titik beratnya itu adalah kita dituntut sekarang tuh lintas ilmu ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara jalan ya paling tidak ada drainasenya seperti itu ya. Kalau misalkan bangunan gedung ya, misalkan kemarin tuh saya sama Budian Norvi itu adalah penangkapan air hujan. Nah itu saya yang membimbing strukturnya. Nah kemudian Budian Norvinya sebagai itu yang keairannya. Itu bisa seperti itu teman-teman ya. Ini sudah saya catat Budian. Pamela tadi sudah saya catat terkait masukannya. Itu ya, jadi titik beratnya kalian adalah dengan sistem ini kalian tuh bisa segera dapat ijazah gitu loh ya. Karena syarat utama sarjana teknik dalam mendapatkan surat keterangan ahli ya, itu adalah ijazah kalian. Ya. Kalau SKL itu tidak boleh. Ya. Kalau jadi itu seperti profesi kita ya. Jadi misalkan kalian nanti diminta merencanakan sebuah gedung, nanti pasti ditanya ya, kayak SIM-nya itu apa sih? Kamu sudah punya SIM apa belum? Ya. Nah kalau di dunia teknik sipil itu namanya adalah SKA, ya, surat keterangan ahli. Syaratnya itu kalian harus mengumpulkan ijazah. Nah, kalau kalian belum dapat ijazah ya tidak bisa dapat SKA ya sampai kapanpun seperti itu teman-teman. Ya. Contohnya kemarin kakak tingkat kalian tuh mendapatkan kesempatan oleh PUPR ya, Balai Besar PUPR dalam mendapatkan itu SKT, surat keterangan terampil dan SKA. Nah, PU juga sama yaitu membutuhkan ijazah kalian dan transkrip dari kalian kuliah. Jadi tidak ada salahnya kalian segera menyelesaikan skripsi kalian ya. Jadi ya itu loh manfaatnya tuh misalkan kalian ujian dalam minggu pertama bulan Juni misalkan. Ya. Jadi kalau itu kan masih anget-angetnya itu segera kamu revisi ya, misalkan minggu kedua sudah selesai Pak. Daripada kalian nanti menunda-nunda sampai 3 tahun sudah lupa skripsi. Ya, mumpung anget-angetnya kamu segera revisi, segera jilid
langsung nanti kamu bisa dapat ijazah seperti itu. Tuh, aturan ini akan disahkan ya Bu ya dari disahkan oleh SK Dekan kemudian ini. Nanti ini bisa menjadi peraturan resmi gitu. Ini seperti itu kemudian. Terus untuk Iya Pak, yang betul. oke, gitu. Mungkin Pak Rifki ada tambahan kira-kira? Pak Rifki dan Pak Sadila. Oke, Pak Andika mohon izin. Iya, monggo Pak. Ini mungkin terkait dengan dosen penelaah, Pak. Ya, tadi kan sudah disinggung sama Pak Andika. Kalau dosen penelaah di transport lagi rame ya, Pak ya. Nah, ini mungkin Ya, kalau oke. misalnya karena saya juga masih baru ya, Pak ya di Unitri di Teknik Sipil khususnya. Ini kalau misalnya mahasiswa mengambil judul kakak tingkatnya lagi itu pripun ya, Pak ya? Berarti Filternya seperti apa ya, Pak? ada kebaruan apa enggak ya Pak ya? Pak Sadila. Nah, itu. Ya Pak. Intinya kalau kita riset kan ada kebaruan ya Pak ya. Iya Gimana Pak, kalau di teman-teman? saya biasanya penelaah itu saya minta novelty-nya Pak sebenarnya. Ya, novelty ya Pak. Apakah harus ada sistem yang memfilter gitu loh Pak? Oh ini judul sudah pernah diambil, oh ini judul sudah pernah diambil, apa belum gitu. Kalau filternya bagaimana ya Pak Sadila ya? Pakai sistem berarti Pak. Kalau sementara ini bisa dibuatkan Google Form Pak. Oh iya bisa Pak ya gitu Pak ya. Jadi pendaftarannya Bisa. pakai Google Form gitu Pak ya. Betul Pak. Jadi pusat database-nya di Google Form itu ya Pak ya. Di satu data itu nanti Pak, mungkin menggunakan emailnya prodi atau teknik Ya Pak, siap Pak. fakultas. Ya nanti mungkin bisa saya buatkan Pak Andika. Ya, untuk ya Pak. Sudah saya catat Pak. Jadi paling tidak kita ada novelty-nya gitu Pak. Jadi kebaruannya itu apa gitu. Ya. Mungkin ada lagi Pak Sadila. Cukup dulu Pak Andika, mungkin itu ada Bu Dian sama Pak Mas Andi. Monggo Bu Dian, silakan Bu. Monggo Pak Andi dulu barangkali. Kok saya hanya mau menanggapi yang tadi, yang tentang Pak Ini Sadila. bukan Pak Andi Bu, Mas Andi. Mahasiswa ini Panjaitan. Andi. Mahasiswa. Oh mahasiswa. Oh ya. Sorry. Oh ya boleh dari mahasiswa. Saya nanggapi sebentar aja ya. Ya, monggo Bu Dian. Itu sebenarnya bukan menelaah kali ya. Saya nggak tahu judulnya apakah jadi menelaah ya. Kalau misalnya menelaah berarti studi literatur gitu atau gimana Pak maksudnya? Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya memang mau pakai yang atas, mau pakai judul yang atasnya, mungkin bukan berarti kita mengambil judul di atasnya itu dalam rangkaian gini. Kalau misalnya di kita itu ya, kayaknya ada sah-sah saja. Yang pertama ya, ada sah-sah saja kalau misalnya judulnya itu hampir sama, tetapi lokasinya berbeda, itu ya. Karena mempunyai, keterbaharuan itu dari kondisi survei ataupun data yang berbeda. Misalnya ya, kita perancangan untuk bangunan gedung tahan gempa di Papua sama di NTT kan sudah berbeda. Ya, karena keterbaharuannya itu antara karakteristik di Papua sama di ini sudah berbeda gitu loh. Kan? Nah, itu bisa. Nah, itu yang telaah tentang mungkin bukan judulnya bukan telaah ya. Kalau setelah deskripsi kayaknya kita nggak bisa deh. Kita banyaknya kan ke perencanaan. Jadi harus ada hasil pertanggungjawaban berupa nilai apakah dia aman apa tidak, atau jadi penilaian pertanggungjawabannya itu tidak baik atau buruk, tapi adalah aman dan tidak itu dengan nilai sekian FS-nya, efficiency study-nya, atau pertanggungjawaban yang lain lah, entahlah uang dan lain-lain. Nah kalau misalnya untuk pengembangan dari yang kakak kelasnya,
itu sangat sah banget. Misalnya yang sekarang ngerjainnya, kan kita itu kan dalam teknik sipil itu ada survei, ada identifikasi, desain, kemudian ada OP. Nah, misalnya kalau misalnya dalam tingkat, di dalam suatu tempat itu, masih dilakukan studi potensi dulu, kalau di air ya gitu kan, studi potensi dulu terhadap kemampuan daripada sumber daya air tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan bisa dilanjutin tuh, apa desainnya daripada bangunannya. Nah, dari studi potensi ini saja bangunannya itu sudah banyak-banyak. Ada gorong-gorongnya, ada bendungnya, ada embungnya, dan lain-lain. Jadi, satu dari survei dan identifikasi itu sudah bisa mencakup dari beberapa teman-teman lain untuk anak-adik kelasnya. Tapi dengan menentukan tadi, dari survei dan identifikasi dulu yang sudah melalui itu apa belum. Terus kemudian desain, dan kemudian nanti terakhir sudah ini ada tingkatnya lagi, lanjutin lagi nggak apa-apa. Tapi dengan OP-nya, operasi dan pemeliharaannya kayak mana gitu. Nah jadi itu kalau menurut saya yang kalau misalnya tadi dibilang adalah melanjutkan dari kakak tingkatnya. Ataupun sekalian dalam satu periode tersebut ada yang survei, ada yang desain, ada yang ini. Tapi kalau misalnya yang seperti itu agak susah karena nanti kan si desain ini harus nunggu dari survei gitu loh kan, seperti itu. Demikian Pak Handika. Sekian, terima kasih. Makasih, maaf. Saya tak ngajar lagi ya. Maksudnya Pak Sadila itu mungkin itu loh Bu. Dia itu judulnya sama persis itu loh Bu mungkin. Jadi ada yang namanya cheating ya Pak ya, kayak ada kecurangan tuh loh Bu. Nggak, kalau yang konsepnya Budian tadi kan melanjutkan ya Bu ya, melanjutkan skripsi dari kakak tingkat itu boleh Bu. Kalau menurut saya tuh yang dimaksud Pak Sadila tadi adalah unsur cheatingnya itu Bu, kecurangan. Jadi judulnya itu sama itu persis, nggak boleh ya, plagiasi ya. Nah, itu kan bisa dideteksi dengan kita pakai sistem Google Form gitu. Oke. Terus nanti ada filternya itu plagiasi sebelum seminar proposal. Gitu ya Pak Sadila ya. Ya Pak. Ya, sip. Thank you. Mungkin bisa menambahkan lagi Pak Handaka, Bu Ya, Dia. Pak Sadila. Ya. Nah ini saya izin share screen. Ini biasanya saya kasihkan ke mahasiswa sebelum pengajuan judul Pak juga. Jadi saya suruh mencari beberapa jurnal, sini 5, nanti silakan dirangkum. Nah lalu dimasukkan ke dalam tabel-tabel seperti ini. Kalau variabelnya rencana ini sama dengan kakak tingkatnya itu biasanya saya suruh ganti gitu loh Pak. Mungkin gitu juga nanti saya setuju dengan Bu Dian juga kan. Kita menghindari cheating itulah tadi Bu. Seperti itu. Nah kalau sudah oke ini biasanya saya tanda tangani seperti itu Bu Dian. Oh iya Pak. Kayaknya bagus gini ya Bu ya. Jadi ada sistem yang resmi gitu loh Bu. Ada Bagus ini Pak. Ya. Berarti di setiap KBK dapat ini gitu ya? Iya Bu. Oke. Jadi ini ditambah aja Pak ya 5 jurnal dalam 5 tahun terakhir itu aja Pak ya. Boleh Pak. Ya. Ya nanti di sedikit. Nanti kita rapat KBK sendiri kita aja. Nanti ini sudah ada garis Kita tak aja lagi nanti ya. Ya Bu. Pengajuan judul. Mas Andi mungkin tadi ada tambahan Mas. Mas Andi Panjaitan. Ya baik Pak. Mohon izin Pak tidak menghidupkan Ya. kamera. Tidak apa-apa. Izin bicara. Ini bertanya sebenarnya Pak, bukan menambahkan. Ya. Ini kan beberapa teman kami termasuk saya ada yang mengulang mata kuliah Pak di semester ini. Apakah bisa mengikuti jadwal yang ditentukan Bapak tadi atau gimana Pak? Ada solusi? Soalnya nilainya agak jelek Pak, soalnya D begitu Pak. Jadi diulang untuk semester ini. Apakah bisa tetap mengikuti itu Pak? Iya Pak, semester ini. Kalau semester ini itu Mas ya, semester ini. Bentar saya cekkan kalender akademik ya Mas ya. Baik Pak. Semester ini semester ganjil ya. Nah, batas pengisian nilai akhir itu 29 Januari kok Mas. Jadi masih aman. Nah, Nina kita bulan ketiga bulan Februari itu Mas. Jadi masih aman. Ya. Baik, tapi Pak. tergantung nilai akhirnya Mas. Misalkan kamu mengulang ini ternyata dapat E ya enggak bisa. Ya. Iya, itu toh. Jadi nanti ya bisa aja seperti itu, Mas Yan. Iya Pak. Ya.
Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Gimana teman-teman yang lain? Pak Rifki tadi ada ya Pak Rifki ya? Silakan. Pak Rifki Aldila. Atau teman-teman yang lain silakan. Teman-teman ini yang melaksanakan skripsi ini mungkin ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Apakah sudah jelas? Iya, Pak. Mas Jo, ayo Mas Jo, tanya Mas Jo. Itu ada Pak Gualbertus Ya. Jandu Pak itu. Ya, Gualbertus Jandu. Ini yang KKN tematik ini ya, teman-teman. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu Ya. waktunya. Ya. Mau bertanya, Pak, bagaimana jika kami ini, sekarang kan kami masih KKN tematik ya, Pak. Nah, untuk kosong judulnya, mungkin kami butuh solusi dari Bapak gitu. Semester Untuk berapa? keringanan gitu, Pak. 2018 ya. Iya, Pak. 2018 kan masih ada spare waktu. Ya, pakai online juga bisa ya Pak Sadila ya. Online aja. Terkhusus untuk Gualbertus ini kemarin sudah WA saya, sudah saya kirimkan formnya Pak. Silakan Mas Gualbertus itu diisi lalu nanti bisa dikonsultasikan. Ya, siap, Aja, Pak. Mas. Terima kasih, Yang Pak. KKN tematik sama magang ini kan semuanya di luar kampus seperti itu. Terima kasih, Pak. Udah. Silakan yang lain teman-teman. Kita sepakati bahwa ujian akhir itu terakhir tanggal 19 Februari ya. Lain kira-kira Mas Ubu yang bertanya Mas Ubu. Sudah ngajuin judul belum? Nikodemus. Ini anu ya, screen saya sudah tershare. Sudah bisa dilihat. Berapa? Sudah ya. Sudah, Oke, Pak. jadi Sudah, Pak. ini yang membedakan dengan sistem kemarin itu adalah ini ya, teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Kemarin kan ujian skripsi bisa yudisium. Nah, sekarang kalian harus bisa merevisi ujian skripsimu, tanda tangan dosennya, terus jilid, ya. Publikasi ilmiahnya segera kamu urus, ya, pakai rinjani atau jurnal itu di UPT-PJI ya. Penerbitan jurnal ilmiah. Selanjutnya baru checklist syarat yudisium. Untuk checklist ini kami meminta waktu seminggu ya, kurang lebih seminggu sebelum yudisium itu kalian harus mengumpulkan semua berkasnya, baru bisa yudisium seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan sistem baru ini ya. Gimana sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Sudah siap ya, misalkan Pak Nisa belum dapat topik penelitian, nah itu berarti kalian harus banyak-banyak baca jurnal ya. Itu jadi kalau kita mau menulis kita harus sering-sering membaca, seperti itu adalah rumusnya. Dalam menulis sebuah karya ilmiah, kalau kita mau menulis berarti kita harus sering membaca. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah jurnal ya, jurnal ilmiah, karena yang paling update itu adalah jurnal. Kalau buku mungkin 10 tahun baru terbit yang baru. Kalau jurnal itu setiap tahun, ya bahkan setiap semester tuh muncul jurnal-jurnal yang terbaru. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi rumusnya kalau kalian pengen menulis berarti kalian harus banyak membaca. Seperti itu. Ya, paling enggak sesuai dengan jadwal ini pendaftaran judul itu paling enggak Oktober akhir. Jadi timeline yang kita buat ini adalah ini sebuah benang merah ya.
Jadi misalkan Pak pendaftaran judul saya itu mundur Pak 2 minggu, nah berarti yang lainnya harus kamu kejar. Ya, kayak seminar proposal, penelitian. Jadi kalau mundur 1 ya harus ada percepatan di kegiatan yang lain. Risikonya misalkan kalian telat satu kegiatan, berarti yang kegiatan kedua dan berikutnya harus kalian kejar. Ya, kami tunggu untuk usulan judulnya yang 2018, yang 2016 sama 17 kelihatannya masih banyak yang melanjutkan ya skripsi yang kemarin. Itu tetap semangat juga. Ya. Gitu. Terus di kurikulum yang terbaru ini kita ada mata kuliah baru ya. Kan kemarin tuh ada ujian ada seminar proposal, ya ada ujian komprehensif, ada skripsi. Nah sekarang ujian komprehensif itu jadi satu dengan seminar proposal. Nah mata kuliah yang ujian komprehensif itu diganti seminar hasil. Jadi kalian harus mengambil tiga-tiganya itu bagi yang semester 9 dan semester 11. Ya. Kalau yang angkatan 2018 kalian mengambil satu aja seminar proposal seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Jangan sampai angkatan 2017 sama 16 sudah mengambil seminar hasil. Ya, karena sekarang seminar hasil masuk dalam perkuliahan yang ada KHS-nya. Bagi yang belum mengambil, segera lapor ke saya. Nanti saya transaksikan dalam KRS kalian. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, Bu Pamela. Ya, Pak Andika, mau nambahkan aja. Jadi kan kalau nanti sudah siap ujian proposal, nanti biasanya mahasiswa itu menghubungi Mbak Vista. Jadi sama Mbak Vista nanti akan diberikan Google Form untuk pendaftaran seminar proposal. Jadi nyambung dari Pak Sadilah yang menanyakan Google Form untuk melacak judul, itu ada di saya sama Mbak Vista, itu bagi judul yang mahasiswa sudah ujian proposal. Jadi kalau mungkin mau melacak, itu ada datanya Pak Sadila. Terus karena tadi sudah diingatkan Pak Andika harus program proposal dan seminar hasil, jadi nanti jangan lupa setiap sudah ujian, nilainya nanti dilaporkan ke saya. Soalnya nanti saya yang akan melaporkan ke akademik. Jadi satu pintu dari program studi nanti yang akan melaporkan ke akademik. Jadi saya nyampaikan itu saja sih Pak Andika. Jadi maksudnya Bu Pamela itu semua penilaian Mas ya, lembar penilaian ya, entah itu ujian proposal, ada ujian seminar hasil, ada ujian skripsi, itu semua penilaiannya diberikan ke Pamela. Jangan sampai kalian pegang, kalau kalian pegang nanti tidak bisa dimasukkan ke akademik ya. Jadi pintunya itu lewat Ibu Pamela. Jadi satu pintu seperti itu teman-teman. Ya. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Bu Pamela. Ini Wilfriedus Ria ini mau bertanya apa menyampaikan pendapat ini? Ahmad Adrian Al-Kasiri ini. Ayo Mas, kamu KKN tematika nih. Kamu mau bertanya apa enggak? 2018 ini terutama. Dari Jendu, bingung mengajukan judul apa-apa dan lain-lain, coba kamu tanyakan. Yang dibingungkan itu apa? Mohon izin Pak Andika. Ya, silakan Pak. Suara saya kedengar ya? Dengar Pak. Oke, mohon izin menyampaikan beberapa permasalahan yang mungkin juga dosen lain juga mengalami ya. Ini terkait ketika mahasiswa itu sudah selesai ujian proposal dan mereka belum di ACC untuk ke lapangan. Nah, kebanyakan tanpa izin ACC dari 3 pembimbing, itu mereka sudah ke lapangan, Pak Andika.
Nah, itu gimana Pak untuk filternya? Nanti mungkin apa harus mendapatkan di lembar konsultasi silakan ACC ke lapangan dari ketiga dosen atau bagaimana? Kebanyakan bimbingan, mungkin ada beberapa bimbingan yang saya bimbing itu ketika belum selesai revisian dan belum fix, itu sudah turun ke lapangan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika mengambil data itu salah semua, saya suruh ngulang kalau seperti itu. Jadi ada izin, sebaiknya ada izin dari dosen pembimbing ya, terutama sudah merevisi dan sudah mendapat izin untuk turun ke lapangan mengambil data, baik itu survei primer ataupun survei sekunder. Seperti itu Pak Andika. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah itu sebenarnya krusial ya Pak di situ Pak. Karena kalau kita sekali sudah turun terus keliru itu kan ya harus ulang lagi gitu loh Mas ya. Jadi maksudnya Pak Rifki itu harus ada rentetan kegiatan yang benar gitu loh Mas kan. Kalau kita sudah sempro, ya sempro itu biasanya kan kita revisi hasil sempronya atau kan tanda tangan ketiganya, ada bimbing 1, bimbing 2, penguji. Nah kalau sudah ACC itu berarti kan kalian sudah bisa mulai penelitian tuh, turun ke lapangan. Nah maksud saya itu difikskan dulu. Ini misalkan kita buat form bagaimana Pak? Karena kalau dari akademik itu adanya surat jalan Pak. Surat jalan tanda tangan Pak Dekan gitu. Nah maksud saya itu yang untuk form untuk turun ke penelitian nanti tanda tangannya semua aja, bimbing 1, bimbing 2 gitu Pak. Dan terakhir nanti filternya di KPS. Nanti saya yang tanda tangan. Kalau begitu gimana Pak Rifki? Jadi ada sebuah form. Bikin form dari fakultas gitu ya, yang menyatakan boleh turun ke lapangan, sudah ACC ketiga dosen gitu Pak Andika kira-kira. Nanti dibikinkan boleh form. mengambil data Pak. Ya. Atau form penelitian. Itu form maju ke penelitian nanti yang tanda tangan bimbing 1, bimbing 2 Pak. Yang terakhir KPS gitu aja, enggak apa-apa sih Pak. Iya, nanti coba saya bikinkan formulasi ya. Nanti bisa didiskusikan lagi terkait supaya apa? Karena mungkin bidang saya dengan Pak Sadila dan Pak Gali mungkin kan terkait transportasi. Ketika data yang diambil itu salah, otomatis analisisnya tetap salah. Jadi eman itu karena survei transportasi itu pasti banyak biaya, pasti banyak personil. Nah kalau ngulang kan kasihan, maksudnya seperti itu. Daripada ngulang lebih baik difikskan di awal data yang dibutuhkan apa sehingga apa di lapangan itu tepat mengambil data. Misalnya contoh survei LHR atau survei volume lalu lintas. Nah kalau salah berarti ngulang kan menghabiskan waktu, biaya seperti itu Pak. Iya Pak, gitu Pak. Jadi mungkin bisa diefisiensi melalui form tersebut Pak. Jadi semua dosennya itu sudah ACC gitu loh Pak. ACC turun mengambil data semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah oke semua. Jadi kalian juga jalan tuh sudah enak gitu loh Pak. Ya. Karena itu tidak hanya satu kali berulang terjadi seperti itu berkali-kali. Makanya kita pakai filter yang namanya form tadi. Form untuk turun ke berkali-kali Pak Andika. Ya berkali-kali seperti itu. Jadi kita belajar dari kesalahan seperti itu. Ya. Mungkin itu aja Pak Andika. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Rifki. Mas Gana, Saverius Gana, ada yang ditanyakan apa enggak? Mana ada yang lain yang ditanyakan? Yang lain, teman-teman. Sudah paham semua kayaknya Pak Andika. Sudah paham ya. Jadi pesan saya yang 2018 kalian harus sering-sering membaca ya. Meskipun perancangan jalan dan perancangan itu berat ya, tapi kalian harus mengisikan waktu kalian untuk membaca jurnal ya. 5 tahun terakhir supaya kalian dapat inspirasi dalam mencari judul skripsi seperti itu. Jadi kalian harus sering. Satu lagi Pak Andika. Ya silakan. Mungkin ini tips untuk yang lainnya yang belum istilahnya belum mendapatkan judul. Jadi mungkin kebanyakan ya saya kalau melihat
teman-teman mahasiswa itu kebingungan judulnya apa, nggak usah bingung. Yang penting kalian permasalahan atau urgenitasnya itu apa, kan judul bisa berubah. Yang penting ada permasalahan di situ dan perlu ditangani. Jangan misalnya kalau tidak permasalahan diambil, itu kan nggak perlu urgenitasnya apa. Itu sedikit saran aja dari saya. Terima kasih Mbak Nika. Jadi maksudnya Pak Arif itu jangan fokus mencari judul, cari permasalahan aja. Ya. Karena dari permasalahan itu lahirlah sebuah rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu harus dibahas mulai bab 1 sampai bab terakhir. Jadi benang merahnya skripsi itu adalah rumusan masalah. Masalahnya itu apa? Yang akan kita cari itu masalahnya apa? Nah itu. Jadi yang dibicarakan Pak Rifki tadi adalah kalau kalian pengen mencari judul, cari masalahnya dulu. Jadi misalkan di perempatan ini sering macet, maka harus perlu dikaji atau gitu. Seperti itu. Mungkin Pak Sadila mau menambahkan? Itu ada yang mau tanya Pak Suratman Taher. Tahir, silakan. Suratman Tahir. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan. Pak, saya mau bertanya terkait dengan sistem konsultasi Pak. Ya. Begini Pak, sebenarnya saya mohon maaf karena tidak menghidupkan kamera. Ya, apa-apa. Jadi begini Pak, persoalan prosedur terkait dengan konsultasi secara online. Karena saya pikir teman-teman saya mungkin ada beberapa yang masih belum ke Malang. Jadi saya bertanya terkait dengan prosedur, misalkan kalau misalkan masih di luar daerah, apakah konsultasinya hanya di WA atau ada prosedur lain begitu Pak? Ya, itu aja Mas yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, saran saja Pak. Saya tadi menyimak dari dosen satu ke dosen yang lain, bahwasanya ada ada prosedur setiap dosen. Jadi ada satu dosen punya prosedur masing-masing terkait dengan pembimbingan, ada dosen yang lain punya prosedur yang berbeda. Nah, jadi saran saya, mungkin ini bersifat teknis sekali, tapi mohon dilakukan perbaikan, misalnya biar semua dosen ini satu prosedur gitu Pak. Biar kayak misalkan ke dosen ini misalnya kita konsultasi dosen ini, terus dosen satunya lagi ternyata berbeda. Jadi saya pikir di sini kayaknya ini setiap dosen ini punya prosedur masing-masing, tidak punya satu prosedur yang sama untuk setiap evaluasi atau sistem konsultasinya. Itu aja. Mungkin itu aja Pak. Ya, oke Mas Suratman, saya jawab yang pertama tadi ya. Jadi yang itu juga tergantung dosennya masing-masing Mas ya. Jadi setiap dosen itu memiliki sistem masing-masing. Kita dosen itu saya jelaskan aja ya. Maksudnya dosen itu memiliki fungsi itu tridharma ya Mas. Jadi pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi jangan kamu anggap, maksudnya jangan dianggap dosen itu hanya guru tok, ngajar tok gitu Mas. Jadi kita memiliki kesibukan masing-masing Mas. Saya dengan Dian, Pak Sadila itu memiliki kesibukan masing-masing. Jadi misalkan kita ngomong prosedurnya harus sama itu ya tidak bisa Mas. Karena kita memiliki kesibukan masing-masing itu ya. Tugas kita tuh juga tidak hanya ngajar tok gitu loh Mas. Kita dituntut untuk penelitian dan juga pengabdian. Dan antara satu dosen dengan dosen yang lain tuh berbeda Mas bebannya. Jadi misalkan saya disuruh untuk membahas sebuah prosedur yang harus sama itu ya tidak bisa Mas. Karena tugasnya itu sudah kapasitas performa dosen juga beda-beda itu karena ada tridharma itu. Jadi ya
seperti itu Mas. Nggak bisa kalau dibuat prosedur baku harus melayani mahasiswa selama 8 jam full itu ya nggak bisa toh Mas. Karena ya kita bukan seperti guru SD gitu, bukan Mas. Kita di sini dituntut untuk tridharma juga plus penunjang seperti itu teman-teman. Jadi ya tetap aja sesuai dengan itu, dengan prosedurnya dosen yang bersangkutan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Setahu saya semua dosen yang ada di Indonesia itu juga seperti itu. Tidak ada, maksudnya prosedur dalam pembimbingan mahasiswa itu harus sama persis, ya tidak bisa Mas. Ya itu beda-beda seperti itu. Ya itu tetap misalkan dosen A, misalkan Mas di print ditaruh di ruangan saya ya dituruti aja. Mas WA aja ya dituruti aja gitu Mas. Kalau misalkan disuruh sama semua enggak bisa seperti itu. Kesibukannya beda-beda. Gitu Pak Suratman. Halo, Mas Suratman. Iya, Pak. Ya, seperti itu ya, Mas ya. Oh iya. Jadi kita bukan seperti karyawan pabrik itu bukan ya, Mas ya. Yang bisa diatur dari rektor langsung. Maksudnya kita itu memiliki peran tridharma tadi loh Mas. Tidak hanya mengajar kok, kita juga harus meneliti, melaksanakan pengabdian dan penunjang, kegiatan penunjang Mas. Jadi tugas kita itu berat juga Mas. Tidak hanya ngurusin mahasiswa tok, gitu loh Mas maksud saya. Jadi harus paham itu dulu gitu loh Mas. Tapi kita tetap memaksimalkan Mas. Memaksimalkan di bidang pendidikan. Ya kita mengajar, terus juga melaksanakan pembimbingan, pengujian. Kita laksanakan secara maksimal ketiga-tiganya. Ya, jadi saya rasa antara sistem saat dosen A kita terapkan ke dosen B juga tidak bisa Mas. Jadi kita yang harus beradaptasi dengan setiap dosen. Silakan, ada yang ditambahkan apa enggak? Karena nanti juga kita kerja pun juga gitu Mas. Maksudnya kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam orang. Itu. Ya, tidak bisa kita menghadapi satu orang yang semua orang tuh sifatnya sama semua, tidak bisa. Jadi kita harus menghadapi berbagai macam karakter orang. Simulasinya ya kita menghadapi dosen pada waktu skripsi. Itu. Ada yang ditanyakan ini Mas Nikodemus. Silakan Mas Nikodemus. Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat siang Pak. Mohon izin bertanya. Ya. Jadi gini Pak. Nah, semisal kan ada mahasiswa nih yang sudah ikut program magang dan riset. Nah, apakah mahasiswa itu perlu menggunakan problem yang ada di program magangnya itu Pak, yang sudah dilaksanakan? Apakah bisa ya Pak? Terima kasih Pak. Itu Mas, bisa Mas. Itu pokoknya kan berbasis problem ya Mas. Berbasis problem Mas Nikodemus. Jadi itu dilaksanakan tapi mengikuti tetap prosedurnya tetap Mas. Prosedurnya tetap kayak pengajuan judul itu tetap Mas. Ya. Tapi kita pakai materi dari magang seperti itu. Paham Mas ya maksud saya Mas ya? Ya Pak, paham, materi dari magang itu digunakan untuk riset skripsi itu, tapi untuk kayak pengajuan judul dan lain-lain, untuk ujian proposal, ujian seminar hasil, ujian skripsi itu tetap Mas. Jadi secara administrasinya tetap. Tapi kalian tetap dari materi dari magang seperti itu. Gitu ya. Mas ya. Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Gimana? Ada yang lain kira-kira? Oke Pak, mungkin bisa menambahkan tadi pertanyaan dari Suratman Taher Pak. Ya, silakan. Ya Mas, mungkin Mas Suratman Taher ya.
Jadi dosen itu kan personal, individu ya Mas ya. Saya dengan Pak Handika, saya dengan Pak Riki. Itu kan dua orang yang berbeda Mas ya. Jadi punya pemikiran yang berbeda-beda, waktu yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau kamu mintanya sama itu saya rada bingung juga. Maksudnya sama gimana? Saya sama dengan Pak Riki seperti itu apa gimana? Baik, saya coba tanggapi sedikit. Oke. Nah, maksudnya begini Pak. Tadi kan Pak Sadila sempat paparkan yang tadi apa namanya form itu. Nah, maksudnya kan untuk KPK yang lain kan tidak ada prosedur seperti itu. Hanya KPK daripada transportasi maksud saya di situ Pak. Jadi maksudnya tidak ada satu prosedur yang kayak misalkan harus pengajuan judulnya harus ada persyaratan ini begitu Pak. Biar di KPK yang lain juga mengikuti begitu satu sistem itu. Biarkan misalkan kayak jurnal harus minimal ini 5 tahun terakhir. Terus di situ ada berapa jurnal yang termuat dalam proposal, skripsi. Begitu kan maksudnya kita lebih tahu apa yang harus kita persiapkan begitu. Pada saat kita mengajukan judul atau kita sudah mengerjakan skripsi itu. Jadi kan kita sudah paham, ternyata ini yang perlu kita siapkan. Maksudnya begitu Pak. Ya. Ya memang ini Mas ya. Jadi setiap dalam waktu ke waktu kan kita memang harus ada perbaikan sistem itu Mas. Jadi ini kita dengan ini itu kita duduk bersama itu kita bisa apa sih yang akan kita perbaiki ke depan. Salah satunya tadi kan ada form yang sama itu loh Mas. Persamaan formulasi. Nah, itu salah satu jawaban tuh loh Mas. Dengan adanya kita musyawarah ini terkait skripsi ini Mas. Ya, seperti itu Mas Surat. Oke, mungkin itu tadi diwakilkan sama Pak Handika juga ya. Terima kasih Pak Handika. Ya teman-teman ya, jadi kalau menurut saya itu ya apapun keadaannya, kalau skripsi itu namanya tadi kan katanya Bu Pamela kan berperang ya. Ya kita harus perang, harus siap perang. Maksudnya kita jangan sampai menyerah gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai menyerah. Misalkan Pak dosen jadi gini. Kalau kamu terlalu banyak mengeluh, ya nanti juga malah tidak selesai gitu loh Mas. Tidak selesai. Jadi paling enggak ya kamu kalau berperang itu apa sih kan harus berani gitu ya, harus mentalnya kuat. Karena setahu saya ya namanya skripsi itu ya memang harus banyak pengorbanan dulu Mas. Ya, harus banyak pengorbanan. Intinya kalian jangan banyak menyalahkan keadaan dulu Mas ya. Misalkan Pak ini kurang ini, jangan seperti itulah Mas. Jadi kita cari solusinya. Ya, kita harus mempunyai mentalitas yang kuat. Ya kayak tadi kata Ibu Pamela tadi perang. Kita harus siap bertempur ya. Ya, setahu saya pada waktu saya kuliah sampai sekarang namanya skripsi itu tidak ada yang enak-enak terus langsung selesai jadi skripsi, tidak bisa seperti itu Mas ya. Kita harus berkorban Mas. Ya korban waktu, korban tenaga, ya korban yaitu dimaki-maki dosen, yaitu hal yang biasa itu loh Mas. Tidak bisa kamu tuh langsung satu hari selesai, yaitu gimana Mas kita bisa naik level gitu loh, maksud saya seperti itu. Kita sebelum menjadi orang yang kuat kita harus biasanya kan harus siap dimaki-maki, diludahi kan seperti itu supaya kita memiliki mentalitas yang kuat. Nah, maksud saya itu adalah simulasi kita sebelum kita bekerja itu Mas. Nah, menurut saya simulasi paling pas itu ya pas skripsi ini Mas. Mentalitas kita diuji seperti itu ya, dengan dosen yang mungkin yang satu enak, yang satu tidak enak, yaitu ya kita rasakan Mas. Ya seperti hidup ini Mas ya. Hidup ini kan setiap saya kan tidak enak terus gitu Mas. Ya kadang kita merasakan tidak enak, kadang enak. Kan kerja juga sama Mas. Sewaktu-waktu
kerjaanmu enggak pas ya kamu disemprot bosmu. Ya Pak, enggak mungkin kamu setiap hari dipuja-puja bosmu, enggak mungkin lah Mas. Nah, simulasinya adalah pas pada waktu skripsi ini. Segitu Mas, gitu ya Mas ya. Jadi ya itu intinya adalah berjuang Mas, skripsi. Kan? Tadi. Gitu ya teman-teman ya. Masih semangat ya teman-teman ya. Ya, Bang. Ya. Dulu insinyur tuh itu Mas, kalau zaman mbah-mbah kita dulu ya, kakek-kakek kita itu, bapak kita itu, kalau kita namanya insinyur itu biasanya kuliahnya 5 tahun, 7 tahun ya Pak. Kira-kira itu setiap hari disemprot dosennya apa enggak kira-kira Mas? Iya toh. 7 tahun loh Mas, bayangkan loh, 7 tahun, 5 tahun. Nah, anak-anak di Unitri kan 4 tahun Mas, banyak yang 4 tahun seperti itu. 4 tahun, enggak ada yang 7 tahun, jarang Mas. Kita lihat perbedaan kualitasnya. Insinyur zaman dulu sama sarjana teknik zaman sekarang bagaimana kualitasnya. Ya, yang terbiasa dengan disemprot sama yang pengennya itu dipuja-puja setiap hari ya beda Mas kualitasnya. Gitu Mas ya. Tidak ada mutiara itu yang ditemukan dengan mudah Mas ya. Ditemukan di dasar laut seperti itu Mas. Tidak ada yang ditemukan dengan mudah itu ya kerikil itu Mas. Itu banyak Mas, kalau kerikil itu banyak Mas. Kita cari di pinggir kali juga ada. Kalau kita cari mutiara ya di dasar lautan. Di lab saya banyak Pak, itu kerikil Pak. Ya, sesuatu itu yang mainstream itu berharga Mas. Ya itu seperti itulah kehidupan. Itu Mas Suratman ya. Jadi jangan menyalahkan keadaan yang ada, kita yang beradaptasi Mas dengan keadaan seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya gitu aja sih. Jawabannya. Ada yang lain kira-kira? Teman-teman. Kalau enggak ada, silakan segera beraksi ya Mas ya. Segera beraksi. Kayak misalkan Muhammad Hasan Basri ini kan kurang dikit. Nah itu segera progres. Mas Nikodemus belum mengajukan judul, segera mengajukan judul. Gualbertus Jandu belum ada judul, segera mengajukan. Itu Mas. Jadi harus ada progres Mas ya. Karena waktu terus berlalu. Nah biasanya kesalahan teman-teman ini, yaitu tahunya tuh sudah akhir-akhir, akhirnya ngebut. Sedangkan dosennya kan juga tidak mau Mas, diburu-buru Mas. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Ya, masih semangat ya kira-kira ya. Ini kurang dikit loh Mas ini. 2018 ini rajin semua nih, kurang skripsi dok. Nah, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau enggak ada, saya akhiri ya pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti akan saya terus ingatkan melalui grup ya. Angkatan bahwa ini sudah masuk timeline yang ke ini. Kamu sampai mana? Seperti itu akan saya ingatkan setiap mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Ya supaya itu Anda bisa melihat skripsimu sampai mana. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, tetap semangat. Selamat sore. Selamat Terima kasih Pak Sadila, terima kasih Pak Rifki. Sama-sama Pak. Sayur.